Dengarkan ceritanya, kisah Rut, ya. Oke. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu di Israel terjadi musim kelaparan karena bangsa Israel mereka berhenti untuk mempercayai dan tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan bencana kelaparan. Ya, ada sebuah keluarga, mereka mendengar bahwa di negeri asing namanya negeri Moab, di sana tidak ada kelaparan. Ya, walaupun keluarga ini sudah tahu bahwa tempat itu adalah Moab, sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya, tetapi karena keluarga ini tidak mau, mereka tidak mau tinggal di Israel. Ya, pada saat itu di Bethlehem yang terkenal dengan lumbung roti terjadi kelaparan. Sehingga keluarga ini, nama kepala keluarga itu adalah Elimelek. Dia membawa istrinya Naomi dan 2 orang anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion, pindah ke negeri Moab. Di sana ada makanan yang cukup, akhirnya mereka pindah, mereka bawa barang-barang mereka ke Moab. Tetapi di Moab orang-orangnya tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Ke sana pergi Elimelek dan seluruh keluarganya. Ya. Oke. Tetapi setelah tinggal di sana bertahun-tahun, ya, setelah tinggal di Moab bertahun-tahun, akhirnya Mahlon dan Kilion dinikahkan dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, si Mahlon menikah, nama istrinya si Rut. Si Kilion menikah, nama istrinya si Orpa. Ya, mereka menikah. Tapi Tuhan tidak memberikan anak. Setelah 10 tahun meninggal dua-duanya. Ya, pertama meninggal dulu si Elimelek, suaminya si Naomi. Sedih kali dia. Dia itu meninggal lagi lah anaknya 2, si Kilion dan si Mahlon. Ya, sedih sekali ya meninggalnya, rapat-rapat meninggalnya. Ya, dia lihat, aduh sedih kali, meninggal suaminya dan anak-anaknya. Tinggallah dia sama menantu-menantunya si Orpa dan si Rut. Kemudian si Naomi mendengar bahwa di Israel Tuhan sudah memulihkan Israel dan Tuhan sudah mendatangkan hujan di sana sehingga orang-orang bisa menanam. Mau menanam gandum, menanam jelai, mereka sudah bisa ya. Wah, si Naomi mendengar, ya saya harus pulang ke kampung halaman saya di Bethlehem. Saya harus pulang ke Israel. Dipanggilnya lah menantu-menantunya. Si Rut dan si Orpa. Katanya begini, wah si Naomi ini ibu mertua yang baik ya, baik dia. Sehingga si Rut melihat, baik kali ibu mertuaku ini ya. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan, sikapnya bagus, perkataannya bagus, tidak menyakiti, ya, tidak suka marah-marah ibu mertuanya. Si Naomi, si Rut dan si Orpa adalah orang Moab. Orang Moab ini tidak menyembah Tuhan ya. Mereka menyembah berhala. Tikus pun bisa mereka sembah sebagai Tuhannya ya. Kemudian si Orpa dan si Rut melihat bahwa ibu mertuanya ini sudah tua, kasihan sekali, tapi dia baik sekali. Dia mau pulang ke negeri Israel sebatang kara ya. Lalu kata si Naomi kepada menantu-menantunya itu, menantu-menantuku pulanglah ke rumah kalian, pulanglah ke rumahnya masing-masing. Karena saya akan pulang ke kampung halaman saya di Bethlehem, ya, di Israel. Tapi menantu-menantunya tidak mau pulang, tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Tidak ibu mertua, tidak ibu Naomi, kami akan bersamamu ibu Naomi, kami kasihan denganmu ibu Naomi, katanya begitu. Lalu Naomi mendesak mereka, pulanglah, pulanglah, katanya begitu. Ya,
Pulanglah, jangan. Saya tidak ada anak lagi untuk bisa kalian tunggu. Kalaupun saya tidak bisa lagi untuk mempunyai anak. Kalaupun saya bisa melahirkan anak, terlalu lama kalian menunggu anak saya. Sudah, pulang sajalah ke rumah orang tuanya. Pulanglah ke kampung halamannya masing-masing. Tapi mereka terus saja nangis mereka. Karena ibu mertuanya ini baik sekali. Jangan ibu mertua, kami ingin bersama dengan kamu ibu mertua. Kata si Rut dan si Orpa. Akhirnya karena didesak si Naomi, pulanglah si Orpa. Diciumnya ibu mertuanya, nangis dia, peluk-pelukanlah mereka. Berpisahlah si Orpa pulang ke rumah orang tuanya, ke kampung halaman. Tapi si Rut tidak mau pulang. Karena apa? Karena dia kasihan terhadap mertuanya. Dia sayang sama mertuanya. Dia mengasihi mertuanya. Dia tahu mertuanya sudah tua seorang diri, bagaimana ini ya. Anaknya dulu si Mahlon pun baik kali. Akhirnya dia bilang sama si Naomi, Ibu Naomi, jangan suruh saya pulang. Jangan desak saya pulang. Saya ingin bersamamu. Di mana kamu tinggal, di situ saya tinggal. Di mana kamu meninggal, di situ aku meninggal. Di mana kamu bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kata si Rut. Hebat si Rut ini ya. Padahal dia bangsa Moab. Allahnya berhala. Tapi dia rela meninggalkan itu demi mengikuti Naomi. Ya, katanya sama si Naomi, ibu mertua, saya akan ikut denganmu. Ya, saya tidak akan membiarkanmu. Saya akan merawatmu. Kata si Rut. Baik kali seperti ini ya, luar biasa rukunnya, rukun sekali. Ya, akhirnya karena dilihat oleh si Naomi bahwa si Rut tidak mau pulang walaupun sudah didesak, jadi ikutlah dia pulang ke Yerusalem, ke Israel, ya, Bethlehem. Ikutlah pulang. Pada saat itu Naomi pulang ke negeri Israel sedang musim menuai jelai. Wah, namanya musim menuai jelai, di ladang banyak ibu-ibu ya. Dilihatnya, si Naomi itu kan, katanya begitu. Itu kan si Naomi. Loh, udah 10 tahun berlalu si Naomi datang. Akhirnya dibilang orang lah, Naomi, yang datangnya kau Naomi, kata tetangga-tetangganya waktu dulu. Baru apa kata si Naomi? Jangan panggil aku Naomi, katanya. Kenapa rupanya? Naomi kan arti namanya adalah cantik, manis. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Loh, kenapa Naomi? Karena waktu aku pergi ke Moab dengan tangan penuh, sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Hanya menantuku inilah yang ikut denganku, kata si Naomi. Sedih kali ya. Pergi dengan tangan penuh, pergi bawa suami, bawa anak, 2, bawa harta. Pulang, gak ada suaminya udah meninggal, anaknya udah meninggal. Dua-duanya meninggal, udah itu gak ada lagi cucunya. Ya, yang ada hanya menantunya orang Moab. Sedih betul ya. Jadi kata si Naomi, panggil aku Mara. Karena Allah yang maha tinggi mendatangkan yang pahit terhadap aku. Kata si Naomi. Allah yang maha tinggi seolah-olah bermusuhan dengan si Naomi. Perasaan si Naomi seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah walaupun si Rut dia orang suku bangsa Moab, orang asing, tapi orang Israel menerima dia. Tadi kan orang Moab ini negeri Moab ini sudah dikutuk Tuhan ini. Orang Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan, ya. Tapi orang Israel menerima si Rut dan si Naomi. Orang Israel menerima Rut walaupun dia orang asing, dia orang Moab, tapi mereka mau hidup rukun, ya. Si Rut ini adalah pekerja keras. Dia mencari makanan di ladang jelai. Kalau ada orang menyabit jelai, kalau berjatuhan ada
ada sisa jelai yang tinggal, itulah yang dikutip-kutipnya, dibawanya kepada mertuanya. Ya, dulu belum ada gilingan, dia sendiri yang menumbuk supaya bisa kalau padi ditumbuk jadi beras, kalau gandum ya ditumbuk biar bisa diambil tepungnya bikin roti. Ya, akhirnya si Naomi melihat dia senang sekali mendapatkan menantu yang sangat baik. Ya, si Naomi yang sudah tua, dia menunggu di rumah menantunya si Rut yang mencari jelai untuk makanan mereka. Indah sekali seperti ini ya. Kemudian yang pemilik ladang gandum itu adalah si Boas. Boasnya itu adalah kerabat. Kerabat itu saudara dekat si Naomi. Dia orang yang kaya, paling kaya di tempat itu. Banyak ladang gandum dan ladang jelainya. Dia lihat si Rut itu menantunya si Naomi kan? Iya Pak Boas. Oh, nanti kalau dia di ladang kita, jangan kalian ganggu ya. Kalau dia mengambil sisa-sisa jelai, tidak usah dilarang-larang dia ambil sisa-sisa jelai. Biar aja lah, biar ada nanti makanan mertuanya. Katanya begitu. Sudah itu, kalau berhenti nanti para pekerja-pekerja itu menyabit jelai, mereka duduk di gubuk-gubuk, dipanggil si Naomi, dipanggil si Rut. Rut, sini makan, minum, ya. Mereka ramah walaupun si Rut ini orang asing, dipanggil, makan sini, makan, nanti aja ngambil sisa-sisa jelai. Ketika mereka berhenti menyabit untuk minum, diajak si Rut minum. Begitulah setiap hari dikerjakan oleh si Rut. Ya. Singkat cerita, Rut menikah dengan Boas. Rut melahirkan seorang anak bernama Obed. Ya. Dan anak itu diberikan kepada Naomi, sehingga Naomi memiliki seorang cucu. Ya. Tahukah kamu kalau Obed itu setelah besar dia menikah, ya, dia punya anak bernama Isai. Ya, Isai. Isai ini setelah besar menikah, lalu dia punya anak bernama Daud. Itulah Raja Israel kedua, Raja Daud. Dan Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Indah sekali ya akhir cerita dari Rut.